Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat siang para pemirsa. Siang ini kami akan membicarakan masalah berkaitan dengan yang menjadi viral saat ini. Di samping saya, Mas Susno Dwaji, Komjen Pol ya, mantan penyidik pada waktunya. Di sebelah kiri saya, Bang Aritona, Siang, Mas. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Dan sebelahnya lagi, Mas Arianto Sutadi, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, juga mantan penyidik di zamannya. Ya, kalau berbicara tentang film, crime scene investigation dapat disaksikan di saluran televisi berbayar di Indonesia. Dalam film tersebut, betapa canggihnya polisi dapat mengungkap Oke. kejahatan yang dianggap sulit dengan pemeriksaan pertama di tempat kejadian secara dan cepat. Ini dapat mengungkap kejadian-kejadian dengan didukung oleh para ahli. Dalam pertemuan siang hari ini kita akan membahas bagaimana mengolah TKP ya atau crime scene investigation agar polisi mampu mengungkap kasus polisi tembak polisi di Duren 3 Jakarta. Saya ingin bertanya ini, semua polisi mengetahui bahwa pengolahan TKP itu secara lengkap dan tepat dapat dipastikan sangat bermanfaat untuk mengungkap suatu kasus tidak pidana. Gimana menurut Mas Susno Dwaji? Iya, dari pelajaran kita ya dan praktek kita, TKP itu sangat penting. Dalam suatu peristiwa, yang nomor satu dikelola itu TKP. Sama untuk menentukan bahwa peristiwa itu perkara pidana atau non pidana. Setelah itu kalau tahu pidana untuk mencari siapa pelakunya. Maka datang ke TKP yang dicari itu pertama keterangan ya. TKP itu kalau kita urutannya diamankan ya. TKP itu tempat kejadian perkara. Locus delicti bahasa ngetrennya, tapi bahasa Indonesia tempat kejadian perkara. Kemudian diamankan di seputaran ringnya. Kalau kita anggap ini ringnya satu rumah. Apa yang dicari di situ? Yang dicari pertama keterangan-keterangan. Siapa yang ada di situ? Keterangan. Nanti kita bisa anggap saksi semua. Tapi kalau tertangkap tangan tentunya sudah ada tersangka ya. Tapi kalau bukan tertangkap tangan kan belum tersangka. Semua diperlukan. Kedua, benda-benda yang diperlukan. Yang nantinya akan bicara. Dengan scientific crime investigation, benda-benda ini akan bicara. Contohnya, untuk kasus yang kita bahas ini. Begitu masuk, kan ada jenazah. Jenazah itu diamankan. Kita buat apa yang di badan jenazah itu berbicara. Kemudian benda-benda apa? Kan katanya senjata. Semua senjata yang di situ. Senjata J, senjata Baradae, termasuk senjata beliau yang ada di situ. Kadif Propam kalau ada senjata di situ ya disita juga. Mas Susno, maaf ya. Maksudnya Mas Susno bilang itu nanti bisa bicara sendiri itu gimana sih maksudnya tuh? Jadi senjata barang mati itu secara forensik dia akan berbicara dikelola sedemikian rupa, misalnya darah. Darah itu oleh kedokteran forensik ya akan dites ini DNA-nya darah siapa, golongan siapa dicocokkan dengan golongan yang kita duga darah si. Kemudian balet atau peluru atau proyektil itu kan ada sidik jarinya, pelajaran kita kan ditembakkan semua senjata yang Jadi keterangan mereka itu akan muncul setelah investigasi ilmiah kan gitu selesai. Pak. Selesai investigasi, semua bicara, termasuk HP. HP itu akan bicara juga. Dia menunjukkan apa pembicaraan, apa WA, apa gambar yang dikirim sebelum kejadian, setelah kejadian, dan pada saat kejadian. Oh, orangnya sudah mati pada saat kan masih ada yang hidup, yang punya HP. HP jangan saja yang dicari itu HP-nya si Brigadir J, HP-nya Baradae, HP-nya apa namanya jenderal, HP-nya istrinya jenderal. Nah, termasuk pakaian gitu kan. Pakaian bila perlu disita
termasuk juga CCTV. Nah, beliau ini pakarnya ngelola kalau bangsanya digital-digital kayak gitu. Saya kira gitu, Mas. Saya Mas Susno, tadi disebutkan Eh, saksi. Saksi itu menurut KUHP kan dia yang melihat Melihat sendiri, sendiri ya, mendengar sendiri sendiri, atau mengalami mengalami sendiri. sendiri ya. Kan tidak bisa saksi itu sembarangan. Oh ya, nanti orang yang jauh-jauh dari Iya, tempat itu nggak bisa. bisa mendaftarkan sebagai saksi kan tidak bisa. Tidak bisa di audit itu namanya, apalagi saksi katanya gitu nggak Iya. bisa. Gitu. Oke, pertanyaan saya berikutnya, apakah pengolahan TKP oleh polisi dalam kasus itu ya sudah tepat yang dilaporkan seolah-olah terjadi polisi tembak polisi. Bagaimana pendapat Bang Aritonang? Iya, kalau kita berbicara pengolahan TKP dan apa hasilnya, yang paling tahu tentunya pimpinannya, pimpinan daripada uh, polisi itu dilaporkan apakah sudah sesuai, sudah tepat dilakukan pengolahan TKP. Ya, yang paling tahu pimpinannya. Tetapi sebagai mantan penyidik, kita bisa memperkirakan laporan itu kira-kira apa isinya. Ya, kalau kita hubungkan dengan teori bukti segitiga, triangle evidence itu, paling tidak dia melaporkan itu ada korban, ada saksi, ada yang diduga tersangka berdasarkan barang bukti, ada barang bukti di tempat itu yang menghubungkan dengan tersangka. Itu yang dilaporkan. Kemudian dilaporkanlah itu secara tertulis, dilengkapi dengan foto-foto, dilengkapi dengan misalnya Itu dilakukan. kasus itu penembakan, pasti yang dicari mana senjatanya, mana proyektilnya, itu dilaporkan. Ada senjata yang diduga dilaku penembakan, ada proyektil yang diduga dilepaskan. Proyektil ini kemana aja perjalanannya? Ada yang kena ke tubuh korban, ada yang kena ke dinding dan sebagainya, ada yang tinggal di tubuh korban, itu nanti di rumah sakit. Tapi di TKP paling tidak itu sudah dilaporkan, dilengkapi dengan foto-foto letak korban atau jenazah di mana, senjatanya korban di mana, ya dalam hal ini kita katakanlah dia korban penembakannya. Kemudian yang diduga tersangka senjatanya di mana, seperti apa jenisnya. Inilah yang dilaporkan sebagai hasil pengolahan sementara di TKP. Kalau nanti ada perkembangan-perkembangan selanjutnya, diperlukan untuk mendalami lagi keadaan TKP, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Ya, pertanyaan saya berikutnya adalah tadi Bang Aritonang selalu bicara dilaporkan, dilaporkan. Yang namanya dilaporkan itu bentuknya berita acara. Iya, Satu, membuat berita acara, pengolahan TKP. betul. Yang kedua adalah melaporkan kepada Di atasannya. atasannya ya. Itu Itu tadi ya, saya katakan Ya. paling tidak kita duga itulah yang dilaporkan Hmm. berdasarkan pengalaman itu. Ya, Saya pikir berita Iya. acara TKP itu Betul. dilaporkan pada pimpinan. Ya, Iya, terima kasih. Sekarang saya mau bertanya kepada Mas Arianto nih, siapa saja yang seharusnya dilibatkan dalam pengolahan TKP itu supaya TKP dapat dilakukan secara cepat, lengkap dan tepat itu, Mas? Baik, terima kasih. Tadi Mas Aritonang kan sudah menceritakan ya bagaimana mengolah TKP secara singkat. Jadi mengolah TKP itu sangat detail dan sangat kompleks pekerjaannya. Maka setiap mengolah ke TKP itu pasti dilakukan oleh satu tim. Tidak bisa perorangan karena tim itu harus terorganisir. Tadi kan banyak ya dilakukan di TKP. Yang nomor satu adalah mungkin menutup TKP. Kemudian yang kedua mencari bagaimana korban, pastikan luka-luka dan sebagainya. Nah, itu dibutuhkan kedokteran forensik. Kemudian sering kalau kita lihat di TKP itu ada mobil Inavis kan itu kan. Inavis ya. Nah, itu Indonesian betul. Automatic Fingerprint. Fingerprint System. Jadi artinya sistem analisis otomatis sidik jari. Itu untuk melihat sidik jari dan sebagainya. Kemudian kalau itu terjadinya luka tadi kan ada bekas menembak itu ya. Nah, kita melibatkan itu yang namanya balistik forensik.
Balistik forensik itu yang mempelajari ya, kira-kira ini peluru itu arah dari mana datangnya, kemudian itu dia semua direkonstruksi gitu ya, dan kemudian dilaporkan di dalam itu tadi, Berita acara. berita acara itu tadi. Kemudian yang jelas biasanya di situ dicari apa-apa yang bisa dipakai untuk mempermudah penyidikan. Contoh, kalau ada CCTV, nah itu biasanya langsung diambil rekamannya dan kemudian kita dalam menganalisis itu nanti akan melibatkan ahli-ahli cyber crime namanya. Jadi intinya adalah mengolah TKP itu merupakan suatu tim yang terorganisir yang meliputi berbagai keahlian scientific investigation ya gitu. Sehingga nanti bisa disimpulkan di dalam suatu gelar ataupun suatu rekonstruksi gitu. Sehingga kita yakin benar lah yang kira-kira terjadi itu adalah seperti itu gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya katanya-katanya, Secara kemudian ilmiah. kira-kira dan sebagainya gitu. Itulah makanya yang paling penting adalah TKP itu begitu datang harus dipertahankan kemurniannya, bekas-bekas yang ada, dipertahankan kemurniannya. Sering kita lihat ada polis lain ya. Ya, di polis lain itu nggak boleh orang masuk, maksudnya jangan sampai orang nanti misalkan iseng-iseng ngambil pelongsong lah, kemudian mayat diutir lah gitu, kemudian atau apalagi Terkontaminasi dengan kontaminasi aja ngasih dari orang lain itu nanti kan akan membingungkan daripada itu gitu. Jadi itu kurang lebih Mas. Jadi banyak yang dilibatkan di dalam tim yang akan datang ke TKP dan itu juga tergantung dari kompleksitas daripada kasusnya yang terjadi. Kalau ringan ya nggak Ya. seperti cuman pencuri motor ya datang ke TKP nggak perlu pakai itu. Jadi Itu kira-kira dari kasusnya. kasusnya Dari gedenya. kasusnya. Pertanyaan saya masih kepada Mas Arianto. Apakah kira-kira dalam kasus kemarin tuh olah TKP-nya sudah cukup? Pertanyaan kedua, kaitannya dengan olah TKP pertama sudah cukup. Apakah boleh olah TKP itu dilakukan lebih dari satu kali? Yang namanya olah TKP itu adalah salah satu cara untuk mencari keterangan selengkap-lengkapnya. Kan gitu kan? Mencari bukti-bukti fisik. Ya, keterangan apa yang ada di situ, kemudian selengkap-lengkapnya dicari gitu. Nah, kalau kemarin dikatakan apakah sudah cukup atau tidak, saya tidak bisa memberikan komentar ya, karena itu kan keterangan daripada humas yang cuman singkat seperti itu aja gitu, sehingga dan saya tidak tahu persis apa yang sudah dilakukan di lapangan gitu. Tetapi yang jelas ya, kalau suatu pengolahan TKP itu nggak mutlak sekali itu selesai udah selesai nggak. Kalau nanti kemudian di dalam penyelidikan itu dianalisis, enggak ini kok janggal nih, perlu dilakukan TKP ulang bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak menutup kemungkinan harus sekali jadi enggak. Itulah gunanya bahwa memang pengolahan TKP itu yang penting adalah kita bisa mempertanggungjawabkan itu kebenaran, bukan direkayasa ataupun dikarang-karang ataupun dirubah-rubah supaya untuk membentuk suatu ini bekasnya begini itu hanya karena daripada sistem yang dirubah-rubah itu tadi. Gitu. Terima kasih Mas Arianto. Ini Pak Kapolri itu membentuk tim khusus. Ya, menurut Mas Susno, apakah tim khusus ini sudah bekerja? Kalau melihat laporannya di media ya, Ya. sudah bekerja. Tetapi dia belum atau mungkin tidak mengekspos itu sengaja. Karena apa? Walaupun ada undang-undang keterbukaan informasi, ada beberapa hal yang belum bisa dibuka ke publik dalam rangka menjaga agar pemeriksaan, penyidikan ini berjalan menuju sasaran. Tapi nanti percayalah akan dibuka kembali kepada apa yang dikatakan Pak Arianto tentang pengolahan TKP. Bisa saja berkali-kali sampai mendapatkan kebenaran yang mendekati benar dengan standar ilmiah. Dan itu aja tidak cukup, Mas Bekto. Mas Bekto sudah sering sekali ngelola masalah bom, masalah teroris ya. Ini nanti akan ada diuji juga dengan rekonstruksi sebelum pengadilan. Apa betul dia ini mati karena ditembak? Nah, misalnya saja. Kan di media ataupun Pak keterangan resmi Polri gitu, baik Polres ataupun dari Humas mengatakan 7 tembakan, 5 tembakan, jenis senjatanya ini nggak apa-apa silakan. Ya. Tentunya Humas dan
Polres itu dia kan bukan ngarang, dia itu kan berdasarkan keterangan orang yang memberi keterangan, tidak disaring. Lah gimana kalau keterangan ini bohong? Nah, bagus. Justru dengan kebohongan-kebohongan inilah nantinya akan terbongkar. Karena kan diuji. Diuji melalui forensik, diuji juga melalui rekonstruksi. Apa betul 5 tembakan ini masuk 3 atau masuk 4? Kalau dia masuk 4, begitu ditembak dengan senjata otomatis kan misalnya ini, dor, kan langsung geletak ya kan? Kalau kena dada. Ya, tentunya peluru berikutnya, walaupun tembus, tidak mengenai dinding lagi kan, mengenai lantai kan. Tapi ini nanti itu yang bicara bukan saya, yang bicara itu forensik berdasarkan rekonstruksi juga. Sehingga kebenarannya nanti bukan kebenaran katanya Susno, bukan kebenaran katanya media, tapi kebenaran forensik yang teruji secara ilmiah. Ya, Begitu. makasih Mas. Tapi saya maaf, Ya. ingin menambahkan Mas Susno. Tadi pertanyaan apakah tim yang dibentuk ini khususnya sudah bekerja? Dari pengamatan kita di Ya, media, sudah. Bapak Wakapolri, Pak Irwasum sudah menjelaskan, sudah bekerja melakukan pendalaman-pendalaman. Pendalaman terhadap pemeriksaan TKP, Ya, pendalaman terhadap pemeriksaan para saksi, pendalaman pemeriksaan laboratorium forensik, sampai pendalaman terhadap pemeriksaan kedokteran kehakiman. Sudah dalam, cuma kita harus bersabar menunggu hasilnya. ya. Pendalaman itu apakah sudah sesuai dengan olah TKP, yaitu nanti yang memberi penjelasan tentunya tim khusus itu. Tapi dalam hal ini ya Mas ya, kesabaran itu kadang-kadang susah untuk didapat dari masyarakat. Makin lama polisi tidak memberikan segera penjelasan, nanti akan berkembang liar itu analisis-analisis daripada pakar-pakar yang menurut perkiraan kalau dia begini pasti begini. Ya itu yang menjadikan suatu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan makin lama makin mempertanyakan ini polisi ini benar apa enggak kan gitu. Itu Polisi memaklumi, Mas. iya. Informasi-informasi seperti itu menjadi bahan juga, tapi polisi Dijadikan bahan untuk ya, pengembangan ya gitu. polisi itu berdebat dengan, apalagi berdebat dengan dunia maya gitu. Akhirnya Iya. nggak kerja. Kapok. Oke, pertanyaan saya selanjutnya untuk Mas Susno. Tadi dari Divisi Humas menjelaskan kepada masyarakat. Ya, Ya. padahal Divisi Humas tidak ada di TKP. Kan dia sangat bergantung kepada keterangan orang yang memberikan informasi mengenai TKP itu. Iya. Nah, ini gimana posisinya? Kalau sebagai seorang reserse yang matang, yang dewasa, yang jempolan justru bagus sekali. Jadi jangan menyalahkan divisi humas, jangan menyalahkan Polres Jakarta Selatan. Apa yang disampaikan itu bohong karena terungkapnya gini. Justru itu yang diharap. Banyak-banyaklah orang itu berbohong, kemudian dicatat, dijelaskan nanti dengan kebohongan inilah, loh kamu ketahuan, gitu kan? Kita kan Mas Bekto Ya, dalam menyidik kan waktu kita menyidik dulu pertama kan sila apakah Anda bersedia diperiksa sebagai tersangka apa saksi kan sedia tek, 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 selesai itu apakah sudah betul mendapat tekanan tidak tanda tangan. Setelah itu kan kita simpan berita acara ini, kita periksa saksi, periksa ini, periksa alat bukti lain, ternyata bohong semua. Makin banyak kebohongan makin bagus. Betul. Jadi Dip Humas itu tidak bohong. Kapolres Jakarta Selatan tidak bohong. Yang bohong itu tadi kan tuduhan masyarakat kan gitu. Rampokan Iya. menurut data di komputer mengatakan tersisa uang 200 juta. Iya. Jadi polisi dilaporkan kehilangan 200 juta. Wah, yang perampok ini saling ribut. Kok hanya 100? Itu yang hilang 200. Ternyata di mana nanti akan ketahuan. Apakah yang sumber beritanya yang berbohong dia kesempatan dia 100 kan? Jadi yang berbohong itu nanti polisi kan ngungkapnya dikejar. Oh jangan-jangan yang berbohong ini yang melakukan. Akhirnya dia akan terucut ya. Jadi jangan dihujat Mabes Polri, jangan juga dihujat Polres. Itu Mas Bekto ini sudah ahlinya lah. bukan begitu. Itu. Ini sebagai mantan Kadif Humas nih Bang Anton ini. Iya. Mantan Kadif Humas. Jadi tahu betapa susahnya mendapatkan informasi yang lengkap untuk dijelaskan kepada masyarakat. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam pengolahan kasus
yang viral ini di rumah dinas Kadipropam ada sesuatu yang mengganjal eh, yang dilakukan oleh penyidik, mengganjal yang dialami oleh para penyidik. Iya, kalau kita berbicara teori ya, Hmm. sebagai penyidik nggak ada urusan pakai kacamata kuda. Apa kau temukan, catat, laporkan. Itu secara Teoritis. teori ya. Tapi sebagai manusiawi, dia penyidik juga. Wah, ini rumah Kadipropam. Ada beban psikologis. Ini melibatkan teman saya sama polisi. Ada beban. Ini melibatkan, ada disebut istri pejabat. Iya. Ini pastilah ada beban. Tetapi kembali, sebagai seorang profesional, harus mampu mengatasi beban-beban psikologi tadi. Untuk kembali bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah penyidikan yang benar, memeriksa TKP yang benar, memeriksa saksi yang benar. Ya, kalau saksinya masih capek, berhenti dulu, istirahat dulu. Tidak, ya udah, istirahat aja nanti saya lanjutkan pemeriksaan. Bukan begitu. Ya, jadi beban psikologis itu dimungkinkan ada saja. Beban psikologis ada menurut Bang Haritona. Ada. Bagaimana pengaruh dari media sosial yang gencar, ya, yang itu kan membingungkan polisi itu. Ya, betul. Saya tadi menggunakan istilah pakai kacamata kuda ya. Karena Tapi- itu boleh saja sebagai masukan untuk memperkaya wawasan. Tetapi kalau polisi larut di situ nanti ini nggak maju-maju ini. Tapi Mas, Ya. yang jelas Ya. selama ini ya sudah umum lah publik itu, karena ini kan kejadian kan di lingkungan polisi sendiri. Ya, Publik selalu berpendapat bahwa ini kalau kejadian di lingkungan polisi sendiri itu, dari pengalaman-pengalaman yang dulu tuh pasti polisi melindungi teman-temannya itu. Ini sekarang kejaran publik ke situ loh itu Mas. ya. Yang terjadi kan gitu kan. Jadi ya Secara profesional itu tidak boleh Tidak. terjadi. yang walaupun itu sebenarnya tidak boleh terjadi secara Ya. teroris, tapi ya kenyataannya pesan publik pasti akan ke situ gitu. Maka saya pikir ya memang harus Anda mengatakan disinilah kredibilitas polisi itu diuji. Kita tunjukkan masyarakat boleh beranggapan, tetapi kami tetap profesional. Profesionalitas Polri itu didukung dengan pemeriksaan TKP yang menggunakan kaidah-kaidah saintifik. Itu saya kira jawabannya. Terima kasih. Ya. Ada beban psikologis, ya. Ya. Antara lain beban psikologis karena ini menyangkut kediaman rumah dinas Jenderal. jenderal, melibatkan istri jenderal, melibatkan anggota polisi dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada Mas Arianto nih, Mas, kan kemarin Kapolri sudah mengumumkan Kadipropam dinonaktifkan, Ya. sementara itu jabatan Kadipropam akan dijabat oleh Wakapolri. ya. Apa komentar Mas Arianto? Komentar saya yang pertama kali ya itu dari memonitor kasus ini ya, kita sudah bisa memperkirakan bahwa suatu saat pasti Pak Kapolri harus mengambil tindakan itu. Bukan karena desakan dari masyarakat ya, tapi memang kelihatan dari kondisi kejadiannya itu, kemudian perkembangan hasil penyidikan dan sebagainya itu, maka memang sangat bijaklah Pak Kapolri apabila kemudian menonaktifkan Pak Kadif itu. Maksudnya adalah supaya jangan sampai timbul ya gitu bahwa Pak Kapolri melindungi memang itu supaya penyidikan itu tetap bisa terintervensi. Ini merupakan suatu bukti komitmen dari Bapak Kapolri bahwa saya akan benar-benar menegakkan hukum secara benar dengan scientific crime investigation dan terbuka. Bahkan kan memberikan kesempatan kepada Komnas HAM untuk ikut serta, tapi Komnas HAM ingin independen, ya tidak apa-apa, bagus. Kompolnas juga ikut serta. Jadi menurut saya itu ya, penonaktifan itu suatu hal yang wajar. Tapi yang jelas itu dilakukan oleh Bapak Kapolri berdasarkan pertimbangan bahwa emang itu lebih bagus dan lebih lancar dan lebih fair apabila itu tidak ada Pak Kadipropam yang terlibat di situ. Gitu. Apalagi sekarang kan dari pihak korban juga sudah melapor itu kan. Itu. Jadi saya kira itu suatu hal yang memang harus dilakukan untuk menjamin bahwa polisi itu betul-betul mau jujur, mau fair, dan mau terbuka. Itu kira. Saya mohon maaf, Mas. Ya. Mas yang nanya melulu. Saya mau tanya Mas. Boleh dong ya? Toh, ada masyarakat yang menyatakan bahwa peristiwa ini sudah di-framing oleh polisi. Polisi. Nah,
dengan penjelasan awal itu sudah begini-begini, sudah di framing. Ya. Ya. Bagaimana pendapat Mas Bekto? Ya itulah zaman kita, zaman sekarang ini Iya. kita tidak mengalami. Ya, zamannya sekarang zaman keterbukaan, zaman demokratisasi. Ya, tuntutan keterbukaan itu besar sekali. Ya kan begitu. Soal di framing itu nanti dijawab dengan pembuktian secara ilmiah. Iya, Ya, dijawab Benar. secara ilmiah. Ya, Ya. Tapi zaman kita dengan zaman sekarang saya kira tidak ada lah istilah framing itu ya. Akan mengalir begitu adanya. Ya. Artinya tidak diarahkan ini loh nanti. framing itu kan tuduhan. Ya itu maksudnya. Ya, Tuduhan boleh aja ya. tuduhan Bebas. boleh. Yang ini mampu nggak Membuktikan. bahwa itu tidak mungkin? Atau mampu membuktikan bahwa itu framing? Ini tugasnya penyidik juga. Iya. Dan nantinya yang bicara itu bukan polisi ya, tapi yang bicara itu justru benda-benda itu Yang Iya. diungkap. didukung oleh saksi, didukung oleh hasil rekonstruksi. Jadi yang ngomong itu bukan katanya si penyidik, tapi katanya benda-benda itu Iya. yang ngomong. Polisi kan hanya pakai pinjam mulut. Kalau berbicara sejarah ya, kita ini kan mantan-mantan penyidik. Iya. Ya, polisi itu mengungkap kejadian-kejadian besar dari olah TKP Olah itu kan Banyak sekali. berapa ini? Bom kali Ya. gimana? Iya. Ya, saya terlibat di dalam dari olah TKP di bom Bali ya tahun 2002, bom dari Hotel JW Marriott tahun 2003, bom di Kedutaan Besar Australia ya tahun 2004, kemudian Semuanya 2005, dua. semuanya TKP semua kan. TKP serius. Dan yang menunjukkan tersangkanya si ACB itu kan benda ini yang ngomong kan. Ya, itu kasus kopi itu. Marina. Aku bisa tidak. Gimana? Nah, sudah tua. Ini bahkan itu udah merasa tua. Bisa tidak. Jessica. Jessica. Jessica Wongso. Jessica Wongso. Panjang banget kan pemilihannya. Bisa Miranda warning. Artinya yang bicara itu apa hasil kerja Mas Berto bersama tim itu kan polisi yang ngomong itu. Yang ngomong itu kan benar-benar kecil sekali ya Mas ya. Nomor sasis kan kecil sekali. Ya. Ngarah ke Partikel debu. Dan pada saat itu Mas ya, yang simpang siur di luar kan banyak itu macam-macam ini. Tidak kalah banyak. Bukan hanya di lingkungan luar, di lingkungan polisi sendiri simpang siur tuh beritanya, teori-teori yang ada. Ya itu kan. Yang dijawab oleh KP secara saintifik, oh pelakunya itu ke situ dan tidak besar berkutik lagi dan bahkan gimana Mas, jaringan dunianya pun terbongkar kan. Akhirnya akan terbongkar gitu. Iya. Dan itu terjadi di Indonesia. Makanya apa Mas Jiklek apa yang di Jisilek. Ya. Sekolah internasional teroris itu ada di Indonesia. Karena dianggap Indonesia paling hebat sekolah di. Jadi Bahkan Australia pun sekolahnya ke sini ya akhirnya. so people have ya. Makanya Terus sekarang Mas Susno, saya mau tanya Mbak Mas Susno. Ini keluarga dari Brigadir C ya. melaporkan ke Bareskrim. Ya. Ya. Komentar Mas Susno gimana? Ya itu boleh dan bagus ya. Mungkin dia merasa biar dapat untuk mendapatkan keadilan ya. Keadilan karena sudah ada 2 laporan polisi kan, laporan dari pihak sini ya mengatakan pelecehan. Di sini kan laporannya kalau nggak salah bunyinya kan pembunuhan dan penganiayaan. Ancaman. Pembunuhan yang direncanakan malah sadisnya. Itu ancaman mati, Iya. seumur hidup. Satunya lagi penganiayaan berat. Iya. Nah, apakah dan laporan itu kan tidak menunjukkan siapa tersangkanya. Dia melaporkan ada peristiwa itu. Iya. Iya. Nah, peristiwa itulah yang perlu jawaban dari penyidik Polri, khususnya tim yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri. Nah, tidak bisa sembarang jawab. Nah, tetapi dia bekerja dengan olah TKP secara ilmiah atau saintifik, nantinya benda-benda dan saksi itu akan ngomong. Nah, ini hasilnya. Oh, hasilnya pertama ini yang perlu diungkap itu terjadi peristiwa, yes. Dari peristiwa ini pidana apa bukan? Oh, yes, pidana. Kalau pidana, apa peristiwanya? Saling tembak, apa ditembak, apa mati dulu baru ditembak, apa dia nanti kan dijawab semua.
Jadi tidak bisa mengatakan, oh ini mati dulu baru ditembak, oh ini di ini dulu baru di ini, oh TKP-nya di sini, oh di sini, semua oh kan, itu akan dijawab oleh saintifik. Oh gini kejadian, ini ditembak, ini tembak menembak, ini dibunuh dulu, oh ini begini, semua akan dijawab oleh saintifik. Nah siapa Jadi, pelakunya? Mas Susno, maaf. Mas Susno sependapat kalau kita katakan kita mengharapkan kasus ini bergulir ke pengadilan Oh jelas. supaya nanti semuanya bisa dibuka, diukur, dianalisa, dinilai, diputuskan. Di pengadilan Iya. itu pengadilan kan terbuka ini kan, Hmm. karena terbuka jadi semua bisa menilai apakah ini peristiwa ini apa peristiwa ini pengadilan ya. Yang Saya ingin menambah Mas Bekto Ya. ini menarik sekali menurut saya. Ini perlu dijelaskan gitu. Masalah dari pihak orang tuanya Rikpol itu lapor itu. Iya. Saya sudah predik dari dulu pasti akan melapor. Iya, iya. Karena apa? Ini kan kejadiannya kan sangat booming ini. Terus ada orang meninggal. Kemudian diumumkan bahwa itu karena tembak-menembak. Nah, keluarganya kan nggak terima. Loh, anak saya itu jadi korban kok malah jadi sekarang Anak saya juga jadi pengen. tersangka. Itu kan, jadi seakan-akan kan anak saya berbuat jahat dan sebagainya. Otomatis pasti akan melapor balik kan. Nah, ternyata benar. Dalam hal saling melapor itu, saya kira kita pengalaman penyidik itu sudah hal yang biasa terjadi. Saya pernah terjadi ya, Mas, saya waktu saya di Ripidum itu menangani kasus sengketa, tapi waktu itu sengketanya bukan sampai nyawa loh tuh. Sengketa rebutan hasil perusahaan antara menantu dengan mertua. Menantunya dituduh menggelapkan uang perusahaan, ini apa? Mertuanya balik juga menuduh kecurangan. Apa yang terjadi, Mas? Mantunya melapor 12 kali LP, 12 laporan mertuanya 14 kali. Jadi ada 26 laporan, Mas. peristiwa Terjadi ya, laporan polisinya 26 kasus. Terjadinya di mana di Polda Metro ada 4, di Bogor ada 2, di Bareskrim ada 4, masing-masing gitu. Karena yang dilaporkan itu saling saya tidak salah. Situ asal apalagi ini kan gitu kan. Jadi Nah, sudah biasa. intinya saling melapor tuh sudah pasti terjadi karena orang merasa tidak diperlakukan secara adil. Iya. Nah, ini konotasinya adalah yang penting adalah dengan adanya laporan polisi yang dua-dua itu datang, maka ya konsekuensinya polisi harus melayani dengan penyidikan secara scientific investigasi dengan secara proporsional kepada kedua pelapor ini. Iya, Mas. Dan Sedikit. iya, Mas. Iya. Satunya melaporkan kan pembunuhan, betul. bencana dan penganiayaan. Yang satu ini kalau nggak salah laporannya antara lain Pelecehan sama penodongan. Ya. berarti ini agak riskan ya pemeriksaannya kan. Sensitif. Yang mana yang dilecehkan. Wah, itu ya itu memang dua-duanya kan saling tuduh. Inilah tantangan polisi itu bisa. harus mungkin sebagai bagian dalam baju luar dan juga harus disita itu. Yang Nah, gitu. kalau barang bukti tidak ada, saksi mungkin seperti apa kondisinya waktu itu. Intinya polisi bagaimana mengungkapnya itulah, Pak. Scientific investigation itu Mas, tadi. mungkin saya bertanya tentang handphone. Katanya 2, 3. Ya kalau misalnya hilang atau dihilangkan atau rusak gimana jalan keluarnya, Mas? Handphone itu kan hanya alat. Iya, Alat kita ini bergantung kepada datanya ada di provider. provider. Ya. Jadi kita ngomong apa aja, kita hapus semua handphonenya pun Dihilangkan. di provider masih sudah tersedia. Jadi artinya don't worry lah gitu. Jadi Mas Bekto, Kalau polisinya profesional itu bisa dibuka. Soal handphone dan sebagainya. Tidak Soal sulit. CCTV decodernya hilang ya itu lain lagi. Itu tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Disimpan lah. Nanti akan diputus pada waktu pengadilan. Kita ini negara hukum. Siapapun melapor, polisi harus menindaklanjuti. iya, Ya. harus Karena tugasnya adalah membuat suatu peristiwa. ya, ini pidana atau bukan. Ya. Membuat terang orang itu bersalah atau Tidak bersalah. Jadi semua siapapun melapor harus diterima oleh polisi. Betul. Ya. Pemirsa sekalian, kita baru saja mendengar perbincangan tentang crime scene investigation atau pengolahan di tempat kejadian perkara dari kami para mantan penyidik pada masanya. Kami
sangat berharap bahwa tugas Polri membuat terang suatu perkara pidana dapat dilaksanakan secara profesional dan menentukan siapa saja tersangkanya. Iya. Dan tim khusus kami berharap segera bekerja untuk dapat mengungkap kejanggalan yang terjadi. Bila ditemukan kesalahan, segera diungkapkan itu sehingga penyidikan dapat berjalan sesuai dengan apa Iya. yang seharusnya. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.